Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okti Dwi Sektiani dari kelas 1B. Saya mahasiswa dari program studi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai induksi apoptosis antiproliferasi dan celating agent. Sebelum masuk pada slide yang berisi materi, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin mengenai apoptosis. Yang pertama ada definisi apoptosis, perubahan morfologis pada apoptosis, tahapan apoptosis, ciri apoptosis serta jalur apoptosis. Apoptosis adalah mekanisme biologi yang merupakan salah satu jenis kematian sel yang telah terprogram. Apoptosis digunakan oleh organisme multisel untuk membuang sel yang sudah tidak diperlukan dari tubuh. Apoptosis pada umumnya berlangsung selama seumur hidup dan bersifat menguntungkan bagi tubuh. Nah, sudah ada nih contoh nyata dari apoptosis itu sendiri, yaitu pemisahan jari pada embrio. Apoptosis yang dialami oleh sel-sel yang terletak di antara jari menyebabkan masing-masing jari menjadi terpisah satu sama lain. Bila sel kehilangan kemampuannya melakukan apoptosis, maka sel tersebut dapat membelah secara terbatas. Pada akhirnya akan menjadi penyakit, yaitu kanker. Kematian sel pada apoptosis juga salah satu proses yang penting juga nih. Karena apoptosis tidak hanya menggambarkan patogenesis suatu penyakit saja, namun juga dapat memberikan petunjuk cara pengobatan penyakit penyebab dari apoptosis itu sendiri. Yakni ada penyebab fisiologis, seperti pada perkembangan embrionik saat pembentukan jaringan, involusi fisiologis seperti luruhnya endometrium saat menstruasi, kehancuran sel epitel normal yang diiringi penggantian proliferasi sel kulit baru, serta involusi kelenjar timus saat usia anak-anak. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai perubahan morfologis dalam apoptosis. Perubahan morfologis terjadi saat kondensasi kromatin dan fragmentasi nuklear di dalam inti sel diiringi pengurangan volume sel, atau biasa kita sebut dengan pignosis dan retraksi pseudopoda. Pada tahap awal apoptosis, kromatin itu pecah, namun membran sel masih utuh. Nah, pada tahap akhir apoptosis, terjadi penonjolan membran, modifikasi ultrastruktural organel sitoplasma, dan integritas membrannya hilang. Biasanya, sel-sel fagosit seperti sel epitel, makrofag, dan fibroblast akan memakan sel apoptosis sebelum badan apoptik terbentuk. Sel apoptosis yang tidak difagosit seperti dalam proses kultur sel di laboratorium, maka akan mengalami degradasi yang mirip nekrosis sehingga disebut nekrosis sekunder. Mekanisme dari apoptosis itu sendiri sangat kompleks dan rumit loh. Secara garis besar, apoptosis dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu ada sinyal kematian, atau biasa kita sebut dengan penginduksi apoptosis. Sinyal ini ada beberapa sifat nih. Sifat fisiologisnya itu hormon dan sitokin. Sifat biologisnya itu ada virus, bakteri, parasit, dan lain-lain. Dan sifat kimianya itu ada obat. Sifat fisiknya itu ada radiasi dan toksin. Tahap kedua yaitu tahap integrasi atau tahap pengaturan. Biasa juga kita sebutnya itu transduksi signal atau induksi gen apoptosis yang saling berhubungan.
Selanjutnya itu ada tahap ketiga, yaitu pelaksanaan apoptosis itu sendiri. Pada pelaksanaan ini terjadi perubahan morfologi dan kimia, atau biasa kita sebut dengan degradasi DNA, pembongkaran sel, pembentukan badan apoptik. Nah, yang terakhir ada tahap fagositosis, atau biasa kita sebut tahap eliminasi oleh makrofag, dendritik atau sel yang berdekatan dengan sel apoptosis. Nah, pada peristiwa apoptosis itu sendiri melibatkan adanya pemadatan inti sel, pemadatan dan pembagian sitoplasma ke dalam selaput ikan badan apoptis, dan kerusakan kromosom ke dalam fragmen yang berisi berbagai nukleosom. Apoptosis itu memiliki ciri morfologis yang khas. Yang pertama itu ada seperti membran plasma yang melepuh, sel yang mengerut, kondensasi kromatin, dan fragmentasi DNA, serta masih banyak lagi. Nah, sampai juga nih pada jalur-jalur yang dimiliki dari apoptosis itu sendiri. Apoptosis itu punya 2 jalur loh. Jalur yang pertama itu jalur ekstrinsik. Jalur ini tuh melibatkan fas. Dan jalur yang kedua itu ada jalur intrinsik, melibatkan sitokrom C yang dirilis dari mitokondria. Kita bahas jalur ekstrinsik dulu ya. Pada jalur ini melibatkan fas ligan atau FACL yang dimiliki oleh sel TC. Sel TC ini terkenal untuk recovery, sukanya berkeliling-keliling dan bisa mengenai reseptor fas. Ketika ada target sel yang akan dibunuh, nah dibunuhnya itu karena rusak, maka sel tadi mengekspresikan reseptor fas. Hal inilah yang membuat dia bisa dikenali oleh fas ligan. Ketika mereka saling menempel, terjadilah perubahan bentuk pada domain sitosolik atau dead domain dari reseptor fas itu sendiri. Nah, reseptor fas sendiri adalah protein integral yang memiliki domain ekstraseluler dan domain sitosolik. Perubahan domain dari dead domain ini membuat dia dikenali oleh protein adaptor yaitu FADD. Kompleks FADD tersebut bisa memotong procaspase 8 menjadi caspase 8 aktif. Caspase 8 selanjutnya bisa memotong procaspase 3 menjadi caspase 3 aktif. Caspase 3 memiliki banyak sekali perannya. Dia bisa memotong banyak substrat lain. Sampai juga nih pada jalur kedua yang dimiliki dari apoptosis itu sendiri, yaitu ada jalur intrinsik. Nah, pada jalur ini mitokondria membrannya terdapat protein BCL2 atau BCLXL yang gandingan dengan BAX. Kompleks protein tersebut menjaga sitokrom C supaya tidak keluar dari mitokondria. Jika ada protein B datang, maka dia akan mengganggu kompleks tadi dengan berikatan pada BCL2 atau BCLXL, sehingga BAX terpisah. BAX kemudian berkolaborasi dengan BAX lain membentuk channel formation atau suatu kanal. Kanal ini menjadi tempat masuknya ion Ca2+. Ketika ion ini masuk, maka keluarlah sitokrom C. Sitokrom C yang berada pada sitosol membentuk kompleks dengan APOF1, ATP, dan caspase 9 yang dinamakan dengan apoptosom, atau suatu haloenzim atau gabungan dari beberapa protein. Kompleks ini sendiri itu merupakan suatu protes yang bertugas untuk memotong atau degradasi protein lain. Salah satunya adalah procaspase 3 menjadi caspase 3. Caspase 3 yang jumlahnya berlimpah ini akan memotong sitoskeleton atau kerangka sel, PRP, ICID, dan lain-lain. Apoptosis inducing factor atau biasa kita sebut dengan AIV dan CID, endonuklease juga dilepaskan dari intermembran mitokondria lalu pindah ke nukleus dan mendegradasi kromatin sehingga membentuk DNA leader. CID ini semula terikat dengan ICID, lalu kompleks ini tuh tidak aktif. Namun jika kedatangan caspase 3,
maka ICID itu lepas, dan CID ini bisa masuk inti dan bisa memotong-motong DNA. Lalu sel yang sudah terpotong ini tuh dinamakan dengan apoptotic bodies yang selanjutnya akan dikenali oleh makrofag untuk dimakan. Demikian materi yang bisa saya jelaskan dalam video ini mengenai induksi apoptosis, antiproliferasi, dan cell-lytic agent. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.